Saya dengan Ibu Hajah Desnawita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Hajah Desnawita ini pemirsa, beliau ini dulu kisahnya suaminya hanya seorang buruh harian, pekerja harian, buruh proyek, kuli lah. Jadi gaji pun nggak cukup, bahkan untuk makan pun nggak sampai ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu sekarang berapa usia Bu? 49 tahun. 14 tahun. Untuk anak 5 orang. 5 orang sampai saat ini ya. Ya. 5 orang anak. Jadi begini pemirsa, Ibu ini dengan etikat yang kuat, kemauan yang gigih untuk menunaikan salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Dengan kondisi beliau saat itu tidak memungkinkan karena suami hanya seorang buruh harian lepas, gaji pun tak menentu. Mungkin ya mingguan gajinya, ya namanya buruh kuli ya Ibu ya. Iya. Nah, cuman karena hasrat beliau ingin sekali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji saat itu, berusaha untuk menabung karena terinspirasi melihat tetangganya yang telah berangkat ke Tanah Suci. Beliau terharu sekali menyaksikannya, sehingga tergugahlah hati beliau untuk menunaikan ibadah haji. Tapi beliau waktu itu kurang yakin Bu ya. Dengan bermodalkan awal 50.000. Iya. Awalnya nggak yakin Ibu itu ya, ingin bisa sampai menunaikan ibadah haji. Iya, nggak yakin. Nah, apa yang membuat Ibu yakin ya? Karena gaji suami pun aja nggak cukup buat hari-harian makan. Karena ada dorongan dari teman. Ada dorongan dari Iya, teman ada Ibu. saran dari teman. Sarannya ya nasihat ya. Nasihat dari teman. Apa nasihat temannya itu Bu? Ceritanya begini. Awalnya saya kan mengantar tetangga pergi haji. Saya diajak sama anaknya, anak beliau itu. Sampai di sana, asrama haji, saya lihat Ka'bah yang ada di tempat manasik haji itu, yang di asrama haji. Pas lihat itu, air mata saya itu langsung keluar dengan sendirinya gitu kan. Sedih saya pengen sekali pergi ke sana, tapi nggak mungkin rasanya karena saya itu nggak punya uang gitu kan. Dengan melihat itu saya pengen, tapi nggak mungkin, saya hanya bisa menangis gitu kan. Sampai di rumah, saya masih sedih gitu kan. Kebetulan menjelang maghrib saya tuh main ke rumah teman, kebetulan saya panggil dia tuh Onang gitu kan. Temannya ya. Kebetulan Onang tuh cerita, dia pun ngomong soal haji ke saya gitu kan, katanya dia mau umroh gitu kan. Saya bilang ya kalau Onang ya pasti bisa, Mampu. karena Onang mampu kan gitu kan, uangnya ada, punya pekerjaan yang matang. Kalau saya mah walaupun pengen nggak mungkin, saya bilang gitu kan, karena jangankan untuk ke sana, makan aja saya nggak cukup. Saya bilang kayak gitu. Terus kata Onang nih, jangan begitu, katanya kan Allah ini maha kaya. Yang penting buka dulu jalan bagi kita untuk ke sana. Kalau kita buka jalan, yakin Allah nanti pasti akan kasih. Terus saya tanya, buka jalan itu gimana Nang? Saya gitu kan. Katanya kan suamimu kan kerja. Pas gajian, ambil uangnya 10.000 gitu kan. Simpan, niatkan untuk baitullah, yakin Allah pasti nanti akan kasih. Tapi dengan catatan, seandainya kamu udah nabung buat ke Mekah, jangan sekali-kali uang itu diambil gitu kan. Itu pesan teman saya. Walaupun kepepet sekalipun, lebih baik minjam uang orang daripada ngambil uang yang udah disimpan tadi gitu kan. Nah, yakin Allah nanti pasti akan kasih dari jalan-jalan yang. Itu Ibu tabung uangnya di mana waktu itu? Di speaker Pak. Di speaker. Ya, saya sempat bingung juga sebenarnya pas waktu ambil uang. Pas suami teman saya tuh bilang hari Rabu, Sabtunya suami saya gajian, pas pulang langsung saya ambil 50.000. Dia cuman kasih saran ke saya kan cuman 10.000. Karena niat saya kuat untuk ke sana, saya ngambilnya bukan 10 Pak, 50 langsung saya ambil. Jadi setiap gajian 50 diambil? Bukan, pas hari pertama itu aja. Hari pertama aja itu 50. Jadi saya tuh secara logika kan harusnya saya tuh udah makannya udah sampai Kamis. Iya. Soalnya dengan uang 250 itu saya cuman makannya sampai Jumat. Sabtu itu udah ngutang Pak, ngutang ke warung ambil cabai gitu itu kan. Sabtu gajian bayar lagi gitu kan. Untuk lubang sempat ya hidupnya. Jadi dengan saya ambil 50, harusnya kan Kamis itu saya udah habis uangnya kan. Nggak nyampe kan. Tapi saya waktu ambil itu, saya nggak punya pikiran yang lain-lain. Pikiran saya hanya ambil uang, simpan, niat baru saya nggak mau sampai, mau sampai, saya nggak pikirin. Mau gitu. sampai nggak sampai, saya nggak ada dalam pikiran saya. Yakin Allah akan bantu dengan cerita teman tadi. Iya, yang penting saya ambil. Saya sempat bingung juga. Mau taruh uang ini di mana gitu kan. Kalau saya taruh di celengan, nanti kalau seandainya saya nggak ada beras mau makan, pasti saya ambil lagi.
Nanti kalau anak saya minta jajan nangis, pasti saya nggak tega, pasti ambil lagi. Jadi saya mau taruh di mana biar nggak diambil-ambil, kan pesan teman saya tadi kan gitu. Jangan diambil. Jangan diambil seberat apapun ke uang kita. Ya, Gitu walaupun kan. kepepet lah. Walaupun kepepet nggak boleh diambil. Jadi pas itu saya ada steker di rumah saya tuh Pak, yang sedada gitu kan. Steker besar tinggi Iya itu? tinggi. Jadi saya bilang, inilah tempatnya kayaknya nih yang nggak bisa diambil-ambil. Saya masuk situ Masukin dengan speaker. modal 50.000 tadi. 50.000, awalnya 50.000? 50.000. Nah, selanjutnya itu? Ya Allah, saya pengen ke Mekah, ya kasih tambahnya, saya masukkan situ. Heeh. Nah, habis itu saya dapat uang recehan 500, saya masuk sana lagi, dapat 2, masukkan 2. Oh, jadi awalnya aja 50. Iya. Jadi selanjutnya jadi Cuma 500. berapa ada seadanya aja, Iya. seadanya berarti Seadanya. ya. Pas berikutnya ya. Iya. Jadi dengan rupanya dengan niat saya ke Baitullah Yang kuat itu tadi. yang kuat itu rezeki suami saya itu bukannya berkurang Pak, malah bertambah. Oh, jadi bertambahnya gimana maksudnya? Tanpa kami sadari, tanpa terasa itu Tadi terus Ibu suaminya hanya pekerja ya? pekerja. Nah, buruh pekerja. Jadi dengan menabung untuk niat Baitullah, dengan saya mengutamakan akhirat gitu kan. Itu suami saya udah tanpa kami sangka-sangka itu suami saya udah jadi pemborong Pak. Oh, dapat proyek. Dapat proyek dia Nah, biasanya kan dan cuma jadi buruh, sekarang dapat dia borongan, yang dapat borongan, dia yang mimpin lagi, dia yang mengaji orang lagi. Dengan Jadi niat mantap nih pemirsa, nih saya rangkum aja pemirsa. Bahasanya begini. Jadi beliau ini suaminya hanya buruh pekerja tadinya, digaji orang, ya seorang kuli bangunan ya pemirsa kan tahu sendiri ya. Ya, dan hidup ibu pun dengan anaknya, keluarganya tidak cukupi, juga rumah dulu gimana Bu? Enggak ada rumah saya Pak. Enggak ada rumah. Nah, cuman rumah peninggalan orang tua. Rumah sendiri nih sekarang nih? Iya, insyaallah. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Rumah rumah sendiri. ya. Jadi kalau boleh tahu nih, di samping gaji suami ibu tadi itu kan diambil tuh entah cukup, tapi selalu akhirnya Allah berikan kemudahan suaminya ya. Itu rezeki datang dari pintu yang enggak diduga-duga. Enggak diduga sangka-sangka ya. Dapat aja proyek ya, borongan Enggak putus-putus alhamdulillah sampai sekarang. enggak putus-putus ya. waktu Sejak itu ya. saya punya niat Baitullah dari awal 50.000, alhamdulillah udah sekitar 18 tahun ya. Itu tahun berapa Ibu? Ibu daftar hajinya tahun berapa itu? Saya daftar tahun 2010, 2010. Berangkat Ibu tahun berapa? 2018. Oh. Itu saya ngumpul Ibu daftar 2010, berangkatnya 2018, jadi 8 tahun waiting listnya ya. Iya. Nah, itu sebelum Ibu daftar, itu berapa lama Ibu nabungnya? Gimana kisahnya? Ibu nabung dengan itu speker yang besar itu ya, taruh uangnya dalam speker ya. Tujuannya supaya tidak bisa diambil kan gitu kan. Iya. Sehingga itu berapa lama Ibu nabung itu? Itu kurang lebih 5 tahun. 5 tahunan. Iya. Dengan segala upaya, itu tiap hari istiqomah Bu ya? Berapapun yang seadanya ya? Iya. Nah, sekian 5 tahunan itu, kenapa Ibu mulai mendaftar, yakin mendaftar, kenapa tuh? Mulai mendaftar untuk haji, tahun berapa itu, 2010, Tahun 2010. Gimana kisahnya, tabungan yang tadi itu? Awalnya gini, saya pikir pergi ke Baitullah itu kan ada uang, daftar langsung berangkat kan gitu. Oh, awal sebelumnya? Ya sebelumnya gitu, jadi makanya uang saya diamin dulu di situ. Dibiarin dulu. Tapi sebelum berangkat Pak, saya diuji juga sama Allah itu. Sebelum berangkat, sebelum saya mendaftar, Oh, saat nabung itu? saat nabung, kan saya udah nabung banyak tuh. Terus saya diuji. Saat itu suami saya pekerjaannya terputus. Oh, putus proyeknya, nggak ada proyek? Saya pun biasanya yang jualan lontong tuh udah nggak jualan lagi. Oh, Ibu sempat dagang ada lontong? jualan lontong. Oh, gitu ya. Terus saya tuh hamil anak yang keempat. Tempat. Ya. Jadi saya sempat diuji, tapi nggak terlalu lama, sekitar kurang lebih 2 bulan lah. Apa ujiannya itu Bu? Saya nggak punya uang sama sekali Pak. 1.000 rupiah pun saya nggak megang uang. Itu Tapi saya nggak pernah punya keinginan untuk mengambil uang saya yang udah ada di tabungan speaker itu, tadi yang yang saya udah diniatkan. niat Baitullah tadi. Karena saya ingat pesan teman saya gitu. Betapapun kita nggak ada uang, sesulit apapun ekonomi, jangan sekali-kali punya niat untuk mengambil yang udah kita niatkan untuk menjadi tamu Allah. Gitu ya. Itu sempat juga saya Dulu diuji. 2 bulan, jadi macet kurang lebih 2 bulan. sempat ya. macet proyek Ya, itu suaminya. saya minjam-minjam Pak. Pinjam-pinjam. Pinjam Itu ke- benar-benar Ibu nggak ambil tuh, nggak congkel tabungannya? Nggak saya ambil sama sekali. Biarkan berarti Ibu pinjam ke orang aja gitu. Iya, minjam Padahal hari celengan ini ada, tabungan ini ada gitu ya. Saya pinjam 20, hari ini pinjam 20, besok lagi pinjam 30. Ngutang di warung gitu kan. Jadi sempat Allah uji ya. Iya, Ibu tapi- tetap bertahan istiqomah, Iya. tidak akan mengambil tabungan yang telah enggak. diniatkan untuk ke Baitullah ya. Tapi setelah itu normal kembali ekonomi. Normal lagi ya. Ekonomi kami. Nah,
Setelah itu kan saya masih belum punya niat untuk membuka, Pak. Belum niat. Belum niat karena saya pikir uangnya belum Belum cukup gitu kan. iya. Pikiran saya kalau cukup langsung dibuka, daftar langsung berangkat gitu. Rupanya saya dengar dari orang-orang di masjid. Masjid. Ya, saya kan aktif di Majelis Taklim tuh. Saya lagi nyapu-nyapu, ada beberapa orang ibu-ibu yang ngomong katanya kalau kita mau haji, dia ngomong sama-sama dia gitu kan. Saya cuman nguping. Nguping lagi. Nah, terus katanya kalau haji ini kita daftarnya sekarang, kita nunggu 4 tahun 5 tahun. Oh, kalau begitu baiknya saya daftar juga, saya bilang itu kan. Saya buka dia nanti tabungan saya itu kan sampai di rumah. Ya saya buka, tahu-tahu isinya udah ada sekitar 35 juta gitu. 30 juta. Di speaker itu muat 35 Iya, juta. tapi setelah saya nabung modal 50 dulu itu yang cuma 500, Allah kasih bukannya segitu, malah lebih-lebih jadinya saya. Oh, gitu. Isinya bukan sehari lebih. 500, bukan sehari 500. Oh, setelah diniatkan masukkan 50 awalnya, kemudian dimasukkan ala kadarnya, kemudian suami dapat proyek yang banyak gitu ya. Nah, itu saya isinya banyak-banyak, Pak. Banyak-banyak isinya ya. Ya, sampai saya gitu ya. itu sampai saya gulung semua uang masuk sana, saya gulung gitu. enggak dibilang-bilang lagi. Jadi dapat proyek suaminya, jadi Allah mudahkan pekerjaan suaminya. Cepat itu, Pak. Kira-kira Cepat 2 tahun itu udah. 2 tahun ya? Udah. Tapi saya bukanya udah sekitar 5 tahun. Jadi yang baru saya 500 itu awal-awalnya aja mungkin Iya, ya. Awal-awalnya dengan niat segitu Allah lebihkan. Allah lebihkan malah penghasilannya ya. Bukannya 500 sehari saya Allah, nabung. Bisa. Ya, bagus sekali ini. Oh, jadi gitu. Jadi ibu buka terkumpul 35 juta waktu itu. Iya, sampai-sampai itu Pak, tetangga saya nggak percaya kalau saya pergi haji, Pak. Sampai nggak percaya tetangga. Iya, karena saya orangnya kan susah. Orang susah, Nah, nggak susah, mungkin lah naik iya, haji saya ya, pun nggak ada ngomong-ngomong ke orang itu kan. Dan setelah ibu itu daftar tahun 2010 berarti ya? Iya. 2010 berangkat 2018. 2018. Nah, kemudian apa nih Bu? Setelah ibu menabung tadi itu, kemudian Allah berikan, Allah menjanjikan mengganti lebih atas apa yang telah ibu sisihkan apa tadi. Emang dimudahkan ibu ya? Mudah semuanya. Dimudahkan semuanya. Dari awalnya sulit, ya. cuman karena niat ya, yang dengan kuat. ada niat ke sana, itu Allah kasih lebih rezeki saya, Pak. Oh, bukannya berkurang, malah berkurang lebih, ya? ditambah-tambah, malah mudah segala urusan saya untuk ke sana. Malah dipermudahkan sama Allah. Dipermudahkan. Ya, jadi di sini saya berpikir, Pak, sebenarnya untuk pergi Baitullah itu bukannya uang yang banyak. Oh, ke Baitullah itu bukan uang yang banyak? Bukan, tapi karena apa, Bu? contohnya saya. Jadi Saya kan nggak punya uang. awalnya Dengan niat yang kuat, Allah akan kasih uang yang banyak. Oh, gitu. Kan saya nggak punya uang dasarnya. Iya, dasarnya ya, awalnya Makan pun susah. Makan susah. Karena ada niat ke sana dengan modal 50.000, itu Allah tambah rezeki saya dari mana, saya nggak tahu, yang dari mana-mana saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi ada aja Ada rezeki aja ya. rezekinya gitu. Allah mudahkan ya, Bu Ya, ya. mudahkan. Ini pemirsa, kadang orang juga sudah mampu, kalau umroh kan gampang, nggak perlu antri kan. Untuk umroh pun orang kadang malas gitu. Padahal dikasih rezeki sama Allah yang lebih. Ya. Jadi sebenarnya untuk ke Baitullah itu Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Nah, tapi Allah tidak memanggil orang mampu. Jadi nggak semua orang mampu yang bisa berangkat ke sana, padahal dia mampu secara ekonomi, secara materi, tapi karena belum ada panggilan, akhirnya tidak mampu ke sana. Nah, Allah justru malah akan memampukan orang yang terpanggil. Contohnya kayak ibu ini. Walaupun miskin. Nah, walaupun miskin awalnya. Merasa terpanggil dan Allah panggil, nah Allah mampukan, Allah mudahkan ya Bu ya. Nah, di sini ada satu pelajaran, Pak. Ah. Yang saya ambil dari kisah saya ini, bisa juga untuk motivasi bagi pemirsa yang lain gitu kan. Kalau kita sudah mengikhlaskan uang kita berapapun untuk menjadi tamu Allah, itu rizki kita yang mubazir itu dijaga oleh Allah. Jadi itu gini maksudnya jaga. pemirsa ya, saya tangkap begini nih maksud ibu ini. Jadi kalau kita sudah niatan untuk mungkin berinfak ya Bu ya, berinfak apalagi juga ke Baitullah apalagi ya, juga termasuk infak, sedekah atau zakat. Kalau kita tunaikan secara hukum yang Allah syariatkan, maka itu akan menolak bala ya Bu ya. Ya itu ya, biaya-biaya tak terduga kita jaga. Biaya-biaya yang nggak perlu lah, seperti Dijaga. musibah lah. Ya, terhindar dari musibah-musibah yang lain-lainnya ya Bu ya. Iya. Nah, jadi itu pemirsa. Jadi janganlah kita pernah perhitungan untuk membantu atau berjuang di jalan Allah seperti ibadah kita sendiri ya, seperti kita menunaikan ibadah haji, umroh, sedekah, zakat, kan berinfak, membangun masjid dan lain-lainnya. Ya. Jangan pernah ragukannya Bu ya. Pasti Allah akan mudahkan. Nah, contohnya seperti Bu Hajah Des ini. Jadi dengan kondisinya pemirsa,
yang pelik waktu itu ya, susah hidup utang-utangannya Bu ya. Iya. Tidak cukup gaji suami ya. Nggak cukup, buat makan pun nggak cukup. Buat makan aja nggak cukup. Cuman dengan semangat Dengan mengikhlaskan uang. ikhlaskan ya, yakin dengan Iya. apa yang Allah janjikan, pasti Allah mudahkan. Akhirnya tercapai cita-cita Ibu ya. Dan sekarang pun saya sudah bisa daftarkan suami, Oh, udah bisa juga. Oh, suami udah daftar juga sekarang. anak, cuman umroh. Untuk umroh. Dan ibu mertua juga udah didaftarkan. Alhamdulillah. Bukannya berkurang rezeki kita. Oh, malah Allah Malah lebih bertambah. ya malah berkah sampai sekarang Bu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi Ibu udah punya rumah sendiri nih ya. Udah punya kendaraan juga ya. Alhamdulillah. Saya mintanya di sana Pak, rumah. Sana ya. Jadi gimana Bu kisahnya di sana tuh? Selama kan hasrat yang tinggi sekali nih, Ya. pengen ibadah ke tanah suci, sampainya di sana tuh apa gitu pengalamannya? Alhamdulillah Pak, saya rasanya saya itu di sana diistimewakan sama Allah. Istimewakan sama Allah. Iya, Maksud saya merasa istimewakannya diistimewa. gimana nih? Karena semua urusan saya mudah di sana Pak. Dimudahkan Allah. Memudahkan semua. Oh. Datang saya mau ngambil air zam-zam dari jauh, saya pegang botol itu udah dipanggil sama pekerja-pekerja Arab Saudi Pak. Diambil botol saya, haji itu botol saya diambil, dia yang ambil, saya berdiri aja. Ada satu air zam-zam yang udah ditutup, yang nggak boleh dimasuki lagi. Itu kan di sana kalau udah kasih pita merah itu kan nggak boleh masuk. Siapapun nggak boleh masuk. Saya diizinkan. Saya sendirian diizinkan, diistimewakan. Di sana pun di hotel, di toko bawah hotel saya, apapun yang saya ambil itu dihalalkan semua buat saya. Toko di bawah Ada hotel. toko di bawah Ibu hotel saya, itu setiap saya pulang dari masjid itu selalu dipanggil. dipanggil sama pemilik. Yang pemiliknya. Kamu mau minum apa, mau buat kan itu orangnya pintar-pintar bahasa Indonesia semua. Oh, bisa bahasa Indonesia. Nah, itu orang mana? orang Bangladesh. Bangladesh. Ada Bangladesh, ada orang Yaman. Itu dia punya toko. Jadi Ibu Iya. ambil di toko itu boleh-boleh Boleh aja. diizinkan ya, malah Nggak saya bayar? dipanggil nggak bayar. Bu, Tiap ambil? hari saya ke sana, kamu mau ambil apa silahkan, dia bilang itu kan, ini toko kamu punya, ambillah halal semuanya. Itu Sama serombongan Ibu atau gimana? saya pribadi Oh, sendirian. Ibu aja sendiri. Iya. Oh, iya, Masya Allah. Jadi Allah muliakan sana Bu ya. Iya, sampai di sana tuh saya ada yang kasih baju, ada yang kasih saya uang, Itu dari buah. dari siapa tuh? Ada yang dari orang sana, ada yang teman saya satu pesawat ada. Satu kloter ya? Ah, ya, satu Rombongan. kloter. Ada yang orang sana kasih. Hmm. Jadi setiap saya pulang turun mobil dari masjid, saya dipanggil, mampir ke tokonya, suruh ambil dah apa yang saya mau, ambil semua ini toko kamu punya, dia bilang kayak itu. Dasar sekali ya. Iya, mudah semuanya Mudah saya sana. semuanya, ya. Sampai saya sholat pun di Hijri Ismail itu saya dapat sujud ke lantai itu Pak. Tapi ada orang itu, ada seseorang yang besar putih di atas saya itu yang membatasi kayak gini tangannya ke saya. Melindungi. Kan kalau di Ismail itu kan ramai sekali tuh Pak. Tapi saya waktu itu dipanggil masuk, saya masuk, pas saya masuk itu langsung ada tempat itu kosong buat saya sholat. Ada kosong. ya? Langsung ke Sholat. Ka'bah gitu. Terus saya dengar suara sholat, saya lihat ke atas, rupanya ada yang di atas putih bersih itu. Dia gini kan tangannya ke bawah Pak. Oh, Jadi jagain. saya sholatnya Itu orang bagaimana? nggak tahu saya Pak. Nggak tahu. Bisa jadi malaikat, saya nggak tahu juga. Masalahnya dia tinggi, Ya, ganteng gitu, orangnya bersih. Diginikin tangannya Pak. Terus saya dapat sholat ke lantai kayak saya sujud di rumah gitu kan. Seperti Biasanya sholat seperti biasa. santai aja kayak biasa. Biasa kan sholat di situ kan cuma berdiri. Yo, gitu. Berdiri itu kan cuma gini-gini Oh, aja. zaman gitu dulu kan. padat Bu ya. Padat Kalau sekali. haji padat selalu. Padat selalu ya. Tapi saya alhamdulillah, tandanya saya rasa diistimewakan sama Allah, alhamdulillah, saya itu sholatnya sujud ke lantai. Lantai. Cuman yang di depan sana Ka'bah saya itu ya? doanya nggak ada ingat minta-minta ini itu, cuman yang ingat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitu saya berdiri langsung bentrok lagi semua orang kayak ini. Oh, gitu. Saya lihat kaki Ada orang rasuah tempat cium juga ya? sempat saya itu Cium, ya. saya cium. Malah saya sana milih-milih. Karena saking alhamdulillah, saking Dilapangkan. lapangnya Padahal saya berebut di ya? sana. Padahal dilihat dari jauh kan itu dempet Pak. Tapi Berebut setelah ya? saya sampai di sana, itu banyak ruang yang kosong-kosong. Lapangan ya. Nah, di lapangan Allah saya sana. Sampai pipi saya pun saya tempelkan ke Ka'bah, saya putar-putar bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Itu saya merasa saya diistimewakan di sana itu Pak. Istimewakan sama Allah di sana ya. Alhamdulillah. Dengan tadinya Dengan- susah payah merintis biaya ke Mekah, sampai di Mekah Allah Ya, mudahkan. karena saya merasa saya itu udah nggak kuat lagi rasanya. Saya ingin ngadunya langsung ke Allah, minta ya Allah di sana. Oh, semua problem Ibu Ah, ya. ya, saya ingin tumpahkan di sana semuanya. Tumpahkan semua, berdoa Saya, ke ya, Allah saya ya. kadukan ke Allah semua. Saya Apa keluarkan semua air mata saya di sana. Oh. Alhamdulillah saya di. Dengan semua pernak-pernik Iya. kehidupan yang Ibu lalui ya, selama suami susah, kemudian dengan niat. Yang anehnya Pak, sampai di Madinah, saya kan nggak kenal tuh orang sana tuh. Kan nggak kenal. Nggak kenal. Saya kan Indonesia. Tapi yang aneh setiap saya masuk saya di pintu gerbang mau ke masjid, itu penjaganya kalau perempuan sama perempuan. Yang jaga pintu masjid itu langsung peluk-peluk saya, nangis-nangis, padahal saya nggak kenal sama dia. Kok nangis dia? Nangis? Nggak tahu. Tapi dia bilang, Innallaha maha sabirin, Innallaha maha sabirin. Dia bilang itu ke saya. Saya pun jadi nangis jadinya Pak. Oh, Masalahnya kan Innallaha maha seolah-olah dia itu tahu apa penderitaan saya untuk ke sana gitu. Oh, gitu ya. Jadi perjuangan Ibu ya. Padahal saya kan nggak cerita kisah saya iya. yang tentang kehidupan saya yang susah, yang terzolimi, yang segala macam.
yang segala derita yang saya bawa ke sana seolah-olah dia tahu. Oh gitu ya. Kenapa dia bisik itu, dia peluk saya terus dia bilang innallaha ma'as-sabirin. Inallah, sebenarnya saya enggak sedih masuk sana karena dia bilang innallaha ma'as-sabirin, seolah-olah dia tuh tahu dengan penderitaan saya, dia nyuruh saya tuh sabar. Jadinya saya nangis, Pak. Ketangis ya. Ya. Banyak kisah mengharukan ya Bu ya. Iya. Iya, iya, iya. Lagi saya berdua tuh pas setiap masuk, saya pegang botol, teman saya pegang botol teman saya dirampas tuh dibuang. Falas bilangnya gitu kan. Kalau saya mau saya serahkan karena dia buang punya teman saya kasih kan saya maksud saya kan dibuang juga gitu kan. Katanya halal dah gitu. Oh, gitu. Teman saya dibuang, saya mau saya kasihkan malah ditolak. Malah Halal dah diperbolehkan gitu ya. gitu ya. Setiap masuk tuh tas tuh diperiksa kan, ada kue yang tuh yang bawa sampah kue itu kan nggak boleh. Teman saya digeledah, saya serahkan, dia nggak mau buka tas saya. Jadi istimewa kan. Iya, makanya saya ke sana merasa diistimewakan. Iya, Masya Allah ya. Ya. Jadi sekarang gimana nih? Setelah Ibu melakukan pasca haji itu dulu kan 2018 ya. Iya. Setelah kehidupan sekarang ini gimana Ibu rasakan? Kehidupan damai atau Ya, gimana? alhamdulillah lah Pak, saya bisa sekarang tuh Bersyukur aja ya. bersyukur, alhamdulillah, nggak nyangka saya sampai rasanya pernah saya cubit tuh tangan saya di sana Pak, rasanya saya mimpi apa kenyataan gitu kan. Pas saya udah menangis-nangis, saya doa kan ya Allah, selama saya cuma lihat gambarnya ya Allah, sekarang benar ini ya Allah saya cubit-cubit kayak gini Pak. Oh, ini mimpi nggak nih gitu ya? Mimpi nggak saya ini saya cubit ini. Allah, Alhamdulillah ya Allah, selama ini kan saya cuma lihat gambarnya gitu kan. Hanya lihat gambar TV ini ya. lihat asli gitu Ini kan. aslinya. Rasanya saya Iya, nggak percaya sampai di sana gitu kan. Sampai sekarang pun saya kalau lihat gelang ini enggak akan saya lepas ini Pak. Kalau saya lagi sedih itu sedih, dia saya cium nih Pak. Oh, jadi kenangan di sana Iya, ya. enggak akan saya buang. Itu Ibu baru Nggak kali saya itu lepas. ke Mekah naik haji. Baru kali itu. Ada niatan lagi? Ibu? Ada. Oh iya, ada ya. Oh tadi udah daftarkan orang Udah, saya udah mertua, daftar mertua, suami, anak. anak ya. Ya, saya pun Ya. insya Allah saya akan ikut lagi. Ya, ini semoga kita semua yang ada hasrat ingin menunaikan umroh kah atau haji kah nantinya, semoga Allah mudahkan. Dan ingat pemirsa, tadi apa yang hikmah kita ambil dari perbincangan kita dengan Ibu Hajah Des ini. Dengan niat yang kuat yang nggak mungkin jadi mungkin. Ya, cukup sebenarnya segala sesuatu itu dimulai dengan niat. Ya, modal, apapun itu, termasuk ibadah haji ini, tentu bulatkan tekad. Walaupun nggak mampu, pasti Allah akan mampukan. Karena yang kaya bukan kita, Allah. Allah itu Yang maha kaya ya Bu ya. Ya, Walaupun Ibu ini dulu nggak rasanya mimpi, nggak mungkin ya. Saya cubit Pak, saya cubit tangan sampai sana. Saya Nggak mungkin mimpi rasanya apa sampai ke kenyataan. sana, cuman dia yakin dengan nasihat temannya tadi itu, pasti Allah akan mampukan dengan merakit keyakinan Iya. tadi itu ya. Jadi menurut saya modal untuk ke Baitullah itu bukan uang yang banyak, tapi niat yang kuat. Niat yang kuat Iya. ya. Allah akan pantaskan. Kalau niat kita kuat, insya Allah Allah akan pantaskan. Ya. Oke Karena pemirsa. Allah maha kaya. Menarik sekali bukan? Bagi pemirsa yang menyaksikan ini, ya kita sama-sama berdoa. Semoga pemirsa semua, saya kembali atau kita semualah bisa Allah panggil kembali ke Baitullah, dimudahkan oleh Allah ke Baitullah. Mudah-mudahan kami semua dapat juga berangkat. Dapat berangkat semua. Ya. Pokoknya yang menonton lah, saya doakan yang menonton juga Allah mudahkan bisa berangkat ke Baitullah. Jika udah ada niat, jangan ragu-ragu. Ikhlaskan uang dengan berapa saja. Yakin ya Bu ya? Yang penting yakin. ya. Contohnya saya dengan modal 50.000 awalnya, tapi niat yang kuat, yakin, ikhlas, Allah kasih malahan alhamdulillah. Allah lapangkan ya. Alhamdulillah segalanya dan sekarang udah bisa daftarkan semuanya. Ya sudah daftarkan yang Allah lain. maha kaya. Ya. Allah Jadi itu pemirsa, pokoknya kalau kita fisabilillah berjuang di jalan Allah, jangan pernah ragu karena banyak janji-janji Allah. Dan ingat, Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Kalau kita hambanya yakin apa yang Allah janjikan, apa yang Allah dilahkan, kalau kita yakin, pasti Allah pasti akan mudahkan. Jadi jangan ragu-ragu pemirsa, apapun yang Allah serukan untuk ibadah haji kah, zakat kah, sedekah kah, atau yang lain-lainnya, pasti Allah mudahkan. Tidak, Allah akan jauhkan dari bala, Allah lapangkan segala dosanya, dan Allah pasti akan ganti lipat ganda. Nah, demikian aja pemirsa bincang-bincang kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dengan kemurahan hati para pemirsa semua untuk men-subscribe, like, and share, komen. Semoga menjadi amal ibadah dan pemirsa juga bisa segera bisa sujud di Baitullah dan Allah panggil. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya Bu Hajah atas waktunya ya. wabarakatuh. Sama-sama Pak.